Pangeran itu kadang ngersakno kabeh iku ana sanksine, cara bahasa modern ana sanksi. Ya tujuane pangeran iku wong ben tobat ben balik nang Allah. Jadi ana wong uripe ngawur diutang, ya sanksine wong urip ngawur diutang ben uripe apik. Intinya Mbah Mun tuh mau ngendikan kesalahan itu pantese ya ana sanksine ben wong tobat. Lah saiki kiai iku nek ditakoki ngono berusaha cari solusi sanksi itu, padahal Allah kepengen memberi. Mbak sampean kali zaman mondok ra sregep terus bareng saiki dadi kiai bingung terus kula kan dadi solusi Gus kiai donga lagune. Wong pangeran ngekeki sanksi kuwe zaman mondok ra sregep. Ben ora ratane isin maca keliru di depan umum. Malah yo ijazah napa? Lagune. Jadi itu pelajaran bagi saya menurut saya. Jadi kata Mbah Mun la'allahum yarji'un itu la'allahum yantahun yang di Quran itu satu kesalahan itu pasti Allah itu menghendaki ada apa? Sanksi. Tentu maksudnya Allah baik supaya tobat. Tapi sekarang sanksi itu mau dihilangkan. Kadang konsultannya itu kayak bojo kepengen minggat. Sing lanang tak takoki kena apa? Mun lami Gus boten kula nafakoi. Ya aku yang mending normalnya aku minggat, aku terlambat bojomu kepengen minggat saiki aku terlambat. Kudune wis wingi-wingi. Normalnya wong lanang ra tanggung jawab, mencen sanksine bojone minggat. Nek cara kula kiai ini ra perlu memberi napa solusi. Tak takoki lah minggate ning diteng-teng tuane, berarti bojomu pinter. Wis ngerti sing lanang ra kena deloki melok wong tuane ya menika. Dadi nah seperti itu menurut saya semua kiai itu harus kayak saya dalam bab itu. Tapi mereka nyari donga, piye bojo iki ra dicukupi lah seneng. Terus golek akeh pengasih, golek jimat. Akhirnya bangun nanti cerita, sing kula maling tak kenang sih. Akhirnya kiai ini nganti lali ya. Ana wong melarat di ijazah kiai. Berhubung kiai ini ku isin muni ra iso diijazahi duha mek donga. Kiai ini ku lali nak dhewe fakir. Akhirnya yang minta ijazah ditimbali bangun. Rene tak ijazahi. Kowe jo ijazah duha mek sapa kiai iki. Lha kiai ku dhewe fakir kok jalu ijazah. Jadi ijazah ya aku sing wis sukses dadi kiai sugih. Artinya apa? Benar ceritanya Gus Zofur, gara-gara setiap pertanyaan itu memaksakan bisa jawab. Wis koyo kok ning pondok lho, wis karuan dene dhewe Joko Tuwa. Lho kok ngekek ijazah mahabbah. Dene pondok ganti Joko Tuwa. Itu di pondok mana-mana Gus itu ada ijazah laduni. Padahal sing ijazah iku ya tau ra muga. Sekolah iku ora tau muga. Ngono dicalon ijazah laduni yo. Coba di pondok-pondok beredar gak ijazah ketemu Nabi Khidir? Beredar. Padahal yang ijazah juga gak pernah. Nah itu karena yang diceritakan Ghafur tadi memaksakan bisa. Jadi karuan dekne dhewe ra iso ya santai wae. Nah aku pengen ngipi ketemu Rasulullah itu beredar gak ijazah itu? Mungkin Pak Del kan yang pernah mengijazahkan itu. Tapi ya ora tahu. Sampeyan tahu ijazah niku Pak Zakaria? Oh, jadi apa? Ijazah terus ya. Karena jubir Torekoh. Jadi intinya kalau tidak bisa ya bilang saja tidak bisa. Sampai apa jangan kita lupa tadi ya, sampai lupa daratan tadi karena problem negara kita termasuk itu. Semua intelektual, semua pakar kalau ditanya semuanya jawab. Akhirnya kan gaduh. Semuanya punya rumus, semuanya punya versi. Akhirnya gaduh. Misalnya pemerataan Indonesia rumusnya gimana? Yang satu bilang wah ibu kotanya dipindah, yang satu bilang enggak harus ada sentralisasi di Jawa supaya ada kualitas A, ada kampus terbaik, ulama terbaik. Kalau diratakan nanti kemampuannya rata itu justru enggak bagus. Yang ketiga enggak wah kualitas demokrasinya dijaga, yang satu enggak demokrasi tanpa ekonomi enggak bisa. Sehari santri, wes dunia rasa pikir, besok mati ben. Nah itu kan karena memaksakan jawab, akhirnya ada kegaduhan tadi. Semuanya paling benak itu soalnya takoi, semuanya wawahu. Alam senajan to sing takok muni wis suwe bah. Gak masalah itu sementing. Ya saya teruskan. Wa amal imanu fawajibun ala kulli muslimin ayyumina billahi azza wa jalla wa bi jami'i malaikati wa bi jami'i kutubihi allati rupane kutub anzalha wa ala rusuli wa bi jami'i anbiya'i wa bil mauti wa bil ba'si min ba'dil mauti wa bil jannati wan nar. Wa bimalan kelan perkara jaat biya bala saru pira-pira hadis utawa pira-pira riwayat fi ahaditsa ing dalem pira-pira hadis ukhara kang liya-liya. Mislu ayyumina bisirat lawan timbangan wal lawan rat apa wat
Nah kiye kuno maknani wat jembatan wal mizan wal haud wasafaah wa bi adzabil qabri. Lan termasuk ini sing khasi ahli sunnah wa bi kaumin dan iman kelan anane kaum yukhrajuna kang jentokno sapa kaum minan nari saking neraka. Ini yang mulai khasnya ahli sunnah wal jamaah aswaja kita. Kita harus iman kalau nanti itu ada keluarga. Saya tahu persis teks ini ada di Sahih Muslim ketika zaman tabi'in yang masih ada sahabat banyak. Sebetulnya bukan zaman tabi'in banget karena zaman itu masih banyak apa? Sahabat. Itu mereka cara berpikir sudah semua ahlun nar itu redaksi di Quran tuh khalidina fiha. Sehingga zaman tabi'in sudah banyak yang berpikir nggak ada kemungkinan orang sing yukhrajuna minan nar. Sehingga terus ada kafilah itu ada delegasi, ayo kita ke Madinah, semoga kita ketemu sebagian ashabu Rasulillah. Sehingga cerita akhirnya ketemu beberapa sahabat. Di situ diceritakan ada Jabir, ada beberapa lah yang sahabat sepuh bahkan. Nah, terus si Jabir ini, sahabat Jabir ini cerita kalau itu memang ada di syafaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi satu kontingen ini yang tetap berpikiran tidak ada syafaat itu banyak. Alasannya semua cerita tentang ahlun nar adalah khalidina fiha. Ketika Jabir masih hidup itu ya sempat terjadi debat. Loh itu yang khalidina fiha itu amma ahlun nar alladzina hum ahluha. Memang dia berhabitat neraka, memang alamatnya neraka. Kalau orang mukmin atau orang muslim itu tidak punya alamat neraka, cuma dia singgah. Yang cari pengalaman apa tidak tahu, pokoknya dia itu singgah. Nah itu kan sehingga ini menjadi khas. Meskipun khas ini iskal, kita akan iskal karena itu di Quran tidak ada. Tidak ada, maksudnya nggak ada secara sorry yang menerangkan ada kaumin sing yukhrajuna minan nar. Makanya saya ala juri ngendikan ciri khas ahli sunnah adalah mengimani adanya kaum sing yukhrajuna minan nar. Karena itu zaman tabi'in sudah ada polemik. Tapi tentu kita yang mengimani itu. Tapi kalau ada yang tanya di semua Quran kalau masuk neraka itu khalidina fiha itu dijawab apa? Amma ahlun nar alladzina hum ahluha. Memang dia spesifik ahli neraka, memang dia berpenduduk neraka. Alamatnya neraka, KTP-nya neraka, kakaknya neraka. Kalau kita ini ndak, KTP kita surga, mbah-mbah kita ahli surga. Karena alamat kita sebenarnya kan surga. Nabi Adam itu kan surga alamatnya. Makanya saya ngaji di mana-mana itu betapa baiknya agama ini. Karena kunci surga kita sudah dikasih tahu miftahul jannah. Sementara kita tidak tahu kuncinya neraka. Jadi kena mlebu neraka kebangetan. Wong ora roh kuncine kok mlebu. Tapi jare kancaku, wah gak ono pintune Gus, langsung blesek. Ini problemnya itu. Tapi nek sampean mlebu neraka kebangetan. Karena yang kita punya kuncinya itu surga, kita tidak punya kunci neraka. Ono sing dikunci neraka, betul toh? Nah, harusnya kita nggak bisa masuk neraka karena nggak punya kuncinya. Jadi kalau nak maca hadis miftahul jannah la ya itu syukur kalau si apike Kanjeng Nabi wong kunci kok ditudono. Itu kan luar biasa. Jadi orang memahami hadis itu. Saya ini tahadduts bi nikmah, ini wong ada Gus Zofur, ini saya tasihkan. Wal asri demi masa, demi waktu. Saya ketika baca ayat yuridu wa bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Dengan ayat wal asri demi waktu. Itu memang luar biasa Islam itu. Coba ya, kita baca kalimat tauhid itu kan hanya butuh waktu setengah menit, mungkin tidak ada la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Waktu yang sesingkat itu bisa menghapus kekafiran di masa lalu. Jadi misalnya orang kafir 70 tahun itu terhapus kekafirannya hanya dengan singkat melafadzkan la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Dan waktu pas dia melafadzkan syahadat ini momen paling dikenang ketika nanti di akhirat. Wal asr demi waktu. Jadi artinya apa? Momen terbaik kita adalah ketika melafadzkan itu. Dan kalimat itu mudah dan sah asal belum yughorghir, belum keler-keler sah. Dan tanpa syarat. Misalnya sholat tidak butuh suci, butuh nutupi aurat, butuh melakukan rukun dan syarat. Syahadat enggak. Lau talaffadhu kafirun bihadhi syahadah mesti apa sohat hadhi syahadah. Padahal kafir, orang adus, ijek junub, itu langsung sah. Betapa mudahnya agama ini. Kalimat yang menyelamatkan orang-orang dari neraka kemudian nggak banyak prosedur untuk menjadi sah.
Nah ini saya cerita ya betapa agama ini mudah. Ya kan kalimat yang bisa menghilangkan kekafiran kemudian tidak banyak syarat. Coba kalau kamu mau sholat syaratnya kan macam-macam, mau zakat syaratnya macam-macam. Tapi kalau mau bersyahadat, orang kafir kalau bersyahadat itu ada syaratnya enggak? Ya syahadat saja. Itu wal asr, demi waktu. Betapa Islam itu menghormati waktu. Momen paling penting tentu kenangan kita adalah baca apa? Syahadat. Sehingga setiap Nabi ditanya iman atau Islam tadi kata Gus Zofur gak boleh dipisahkan ya. Ukurannya antas syahadah alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ya saya teruskan ya. Jadi khasnya kita adalah meyakini wa biqaumin yukhrajuna minan nar, lan kita kudu yakin anane kaum yukhrajuna kang den tokno sapa kaum minan nari sangen neraka fayudkhuluna mongko den lebokno sapa inubi ahlul haq min ahlil ilm. Atau yang mirip-mirip ini yang diimani oleh ahlul haq min ahlil ilm. Wa hadhiya ahlul ahwa wal bidah, meskipun diingkari oleh ahlul ahwa wal bidah. Jadi satu keyakinan sing diyakini Imam Ghazali, ulama Azhar, ulama ahli sunnah, meskipun keyakinan itu ditolak oleh ahlul ahwa wal bidah wad dolalah. Mimman saking wong hadzaro kang medekno nak ing kita hum ing man sapa annabiyyu. Jadi bacanya mimman hadzarana humun nabiyyu. Mimman saking wong hadzaro kang ngekei peringatan medekno. Maksudnya Nabi mewarning kita, memperingatkan kita agar takut mereka. Mimman saking wong hadzaro kang medekno nak ing kita hum sangka man sing dolalah wau sapa annabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa hadzarona lan medekno nak ing kita hum ing anut man sing dolalah wau sapa sahabat para sahabat wa tabiun lan sing para anut lagu maring sahabat biasanin wa ulamaul muslimin lan yang memberi perangan itu para ulama-ulama Islam. Ya, terus kita harus menghindari perilaku tertentu yang perilaku itu zaman Nabi sudah sangat diperingatkan. Misalnya yang masyhur itu Khawarij. Khawarij itu kelompok yang sangat soleh secara zahir. Yes, ibadahnya kata Rasulullah siamu laisa siamukum kasiyamihim wa qiyamukum kami qiyamihim. Jadi puasa kamu sahabat enggak sehebat puasanya orang apa? Khawarij. Ibadah kamu enggak sebanding ibadahnya Khawarij, tapi mereka sangat biadab. Ya murukuna minaddin murukosahmi minar ramiyah yaqra'unal Qur'an la yujawizu hana jiro. Dan diantara kesolehan yang berlebihan ini kata Nabi apa? Yuqatiluna ahlal Islam wala yuqatiluna ahlal ausan. Kalau dijak musuhi sesama Islam semangat, tapi dijak musuhi yang jelas salah tidak semangat. Ini kelompok sing haddarona humun nabiyyu, kelompok yang kita diperingatkan Nabi untuk sangat apa menghindari. Karena logikanya jelas ya, orang yang kafir saja inginnya Nabi menjadi muslim dengan diajarkan syahadat. Tapi ini orang yang sudah muslim, seleranya Khawarij, dikeluarkan dari Islam. Tahlilan kafir, kuburan kafir, nyekelake kafir, apa saja menjadi kafir. Ini pertanyaannya kan, inginnya seorang Nabi itu kan tentu dari kafir menjadi muslim. Ini yang sudah Islam menjadi kafir. Maka cerita-cerita di beberapa ulama, ini kenangan saya ngaji di sini. Ini sekaligus cerita penutup. Ada orang ekstremis ketemu Islam alim. Terus ketika melihat ahlul ma'asi itu maksiat, ahlul ma'asi ketika maksiat sedang maksiat, sebaiknya orang-orang Islam seperti itu mau saya bunuh, mau saya bom. Ini yang cerita orang-orang alim ke saya. Terus kata si orang alim tadi, lau annahum matu, kalau mereka benar-benar mati final maksiyah itu aina masiruhum, lalu mereka kemana? Si yang keras tadi bilang ilanar karena mereka mati apa final maksiyah. Terus jawabnya yang alim tadi, akan adzalika muradan nabi, apa umat Islam mati kemudian min ahlin nar itu yang dikehendaki Nabi? Untungnya yang si ekstremis tadi agak alim. Ya enggak, Nabi inginnya umatnya itu ya mati tidak masuk neraka. Ya sudah, jangan bunuh sekarang, kasih kesempatan apa? Tobat. Untungnya si yang ekstrim ini termasuk min ahli ilm, dia nerima konsep itu, nerima. Itu jadi pelajaran dialog kealiman. Dan kita menjadi moderat bukan karena liberal atau sekuler. Memang kita baca hadis-hadis misalnya inna wuha yabsutu yadahu billail yatuba musiun
nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musiul. Allah yang Tuhan saja inginnya itu menunggu tobatnya mereka, bukan mengakhiri mereka dalam keadaan tidak tobat. Jadi ini supaya jadi paham, menjadi khasilah. Ya Allah yang Tuhan saja inginnya kan menunggu tobatnya mereka, bukan malah tobat itu kita hentikan ya dengan dibunuh. Ketika maksiat itu artinya kan kita tidak memberi kesempatan tobat. Sama sih ingat Mbah Mun sering cerita ke saya, aku corokon mileh, kata beliau, aku corokon mileh itu ya ora pati seneng ono terlalu tegas, terlalu apa, mereka Allah wae ngekei kesempatan. Ya tadi, logikanya kan Allah saja misalnya banyak nikmat atau terulangnya nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Adha ini banyak yang mengatakan terkait dengan ibadah penyembelihan kurban, disebut Idul Adha atau Idul Kurban. Saya cerita sedikit tentang sejarah Idul Adha. Dulu ada seorang malaikat yang menjelma sebagai manusia, dan beliau ini komunikasi dengan Nabi Ibrahim. Sebelum saya cerita jauh, saya katakan juga, saya ingatkan lagi bahwa cara berpikir kita sebagai mukmin itu harus berpikir awal al-khilqah. Awal kita dijadikan oleh Allah Ta'ala, yaitu Nabi Adam materinya dari tanah, nyatanya bisa jadi Nabi Adam. Kita dari sperma, nyatanya bisa jadi manusia dengan konstruksi yang sempurna. Dengan cara seperti ini nanti bayangkan kekuasaan Allah yang tidak terbatas menjadi mudah. Saya teruskan, si malaikat tadi tanya ke Nabi Ibrahim, saya minta kambing kamu. Oh ya silahkan, asal kamu melantunkan kalimat tasbih. Terus dibaca tasbih, indah sekali, merdu. Bisa minta tambahan kambing? Ya. Sampai beberapa kali. Demi Allah, ini baru kambing, baru hewan. Andaikan anak saya pun kalau demi Allah saya kurbankan. Singkat cerita, versi riwayat ini, suatu saat Nabi Ibrahim diuji dengan dimintanya anak untuk dikurbankan. Ketika beliau atas nama seorang bapak agak keberatan, terus diingatkan ulang oleh Allah Ta'ala, janji beliau, demi Allah, anak pun saya kurbankan. Hasil akhirnya beliau melakukan itu. Dan karena Allah hanya menguji, tidak niat betulan supaya anak itu disembelih, akhirnya diganti oleh kambing. Jadilah tradisi kurban itu pakai kambing. Kemudian secara fikih ada padanan-padanan yang cukup menggantikan kambing, yaitu ada sapi, ada unta, dan seterusnya dan seterusnya. Yang menarik dari sekian referensi yang saya baca, dan ini harus disosialisasikan tadi. Sebagian versi itu adalah bahwa Nabi Ibrahim ketika diangkat di alam malakut, di alam langit sana, itu ketemu Allah, kemudian Allah tanya, Ibrahim, banyak hamba-hambaku yang durhaka, tidak tahu saya sebagai Tuhannya. Terus kata Ibrahim, usul ya Pa'amidhum, bunuh saja ya Allah. Setelah itu tanya lagi, ada yang zina, ada yang koruptor, ada yang pokoknya dosa-dosa yang buruk sekali. Dan di semua itu Nabi Ibrahim usul, mereka hidup di bumi engkau ya Allah, makan rezekimu ya Allah, maka mereka nggak sopan sekali, nggak ngerti engkau. Terus singkat cerita minta itu diadab, siksa. Suatu saat, versi referensi ini di kitab Hikam, kalau di kitab saya halaman 15 juz 2, suatu saat Nabi Ibrahim itu diminta sama Allah menyembelih Ismail. Kita ini penting sekali. Setelah disuruh menyembelih Ismail, Nabi Ibrahim komplain, ya Allah, ini anak saya, samratu fuadi, buah hati saya, kenapa engkau seenaknya minta saya sembelih? Gak bisa ya Allah, ini samratu fuadi, buah hati saya. Terus kata Allah,
orang-orang yang durhaka yang kamu usulkan supaya saya bunuh itu hamba saya menciptakan mereka, dan saya mencintai mereka karena itu ciptaan saya. Anda enak saja usul saya matikan, saya bunuh. Sekarang ketika Anda usul saya tidak mikir, kenapa ketika saya usul kamu mikir? Terus akhirnya Nabi Ibrahim mau oke ya Allah terus. Setelah itu terus semenjak itu Nabi Ibrahim itu begitu sayang sama hamba-hambanya Allah. Sehingga dari cerita yang paling masyhur ketika Abu Bakar As-Siddiq begitu lemah lembut sama hamba-hamba Allah yang lain, Nabi Muhammad mensepadankan dalam hal ini sama Nabi Ibrahim, hati kamu sehalus Ibrahim. Yaitu Nabi Ibrahim, beliau akhir-akhir punya komitmen, faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ya Allah, orang yang ikut sunnahku maka jelas bagian dari saya. Dan yang sedang durhaka, waman asoni, saya harapkan fa innakal ghafurur rahim, engkau maha pengampun, maha penyayang. Semenjak itu menjadi sunnatan mutaba'ah bahwa agama ini agama rahmatan lil alamin, bahwa melihat kemungkaran, melihat kebodohan, ketimpangan, itu komitmen kita ini membenahin, bukan menghabisin. Melihat kesalahan, komitmen kita ini in uridu ilal islaha mastata'tu, komitmen kita ini ingin lebih baik, bukan mengacaukan dunia ini. Semenjak itu terus syariat-syariat Islam disebut anit tabi millata Ibrahim Hanifah, bahwa kita mengikuti millahnya Ibrahim. La ilaha illallah, tapi ada macam-macam. Jadi dengan cara seperti ini ada hadisnya enggak, legal enggak, terus ada sanadnya enggak. Jadi saya mohon semohon-mohonnya untuk teman-teman yang di Al-Iman itu harus ngaji. Ngaji itu nanti kamu tahu cara mandang sebuah ibadah atau perilaku atau apa sajalah tahu. Karena al-ilmu yurisul ahwal, ilmu itu bisa mengilhami cara pandang. Dulu yaitu saya ulang lagi, ketika zaman Hindia Belanda, karena pemerintahnya Hindia Belanda itu ulama-ulama keras sekali, sejelek-jeleknya ulama itu yang datang ke Umarok. Tapi setelah era Mbah Hashim, era sampai Mbah Maimun, itu mereka peduli sama Umarok, sama semuanya sama-sama warga Indonesia yang ingin melihat Indonesia yang lebih baik. Sehingga banyak, ya kakak saya sendiri kena wakil bupati, putra Mbah Maimun wakil gubernur, ini teman saya Kiai Habib jadi bupati. Semenjak itu terus, dan itu nggak lepas dari cara pandang. Jadi cara pandang diantaranya adalah cerita tentang Nabi Musa yang Allah tetap peduli sama Fir'aun, sehingga tetap didakwai Nabi siapa? Musa. Dan posisi Musa datang, bukan memanggil. Ya, cuma sampai sekarang itu belum pernah ke kantor bupatinya Pak Habib, karena kadang-kadang orang terus curiga mengajukan proposal, jadi agak repot. Ketemu bupati itu sialnya kiai kan mesti pikirannya orang bupati ini nyangoni, kiai ini disangoni gitu. Itu terus kayak kita fakir miskin itu. Jadi makanya saya itu belum pernah datang. Tapi alhamdulillah karena beliau berambisi menjadi wa khairul umara mayatuna babal ulama. Jadi datang tapi sangat ambisius ingin mengalahkan ulama, karena dia kalau datang statusnya lebih tinggi. Ya tidak apa-apa, ini tawaduk tapi niatnya agak begitu tawaduk. Jadi saya sering ke Jakarta, tapi ya tadi jarang ya. Biasanya ngajarkan waktu hanya pas saja, tidak kurang tidak lebih. Biasanya ngajar di pondoknya Pak Kures itu di Baitul Quran, hanya ngajar santri-santri. Nah, jadi pemahaman Quran dulu itu kata Imam Ghazali, itu membaca Quran itu membaca, bukan bercerita. Kalau kamu membaca seperti ini, kunta qori'an, kamu pembaca. Pembaca itu yang mengambil pelajaran. Tapi kalau kamu hanya cerita, itu namanya kunta hakian. Sebenarnya Anda tidak membaca Quran, tukang cerita. Misalnya tadi, cerita Nabi Musa datang ke Fir'aun. Itu kalau kamu hanya cerita, wah dulu itu ada orang namanya Fir'aun, didakwai Nabi yang namanya Musa. Ini namanya tukang cerita. Kalau kamu pembaca tidak gitu. Betapa baiknya Allah, orang sengawur Fir'aun saja inginnya Allah masih ingin diselamatkan dengan mengutus Nabi Musa kekasihnya. Itu namanya kunta qori'an, kamu pembaca betul, bukan kunta hakian, kamu tukang cerita. Begitu juga seterusnya tentang Quran, ayat-ayat seterusnya. Sehingga yang diharapkan dari pembacaan Quran itu memang kita sebagai ahli baca, ahli mu'tabir ya, ahli yang ngambil pelajaran, bukan tukang apa?
Sehingga dulu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika membuka Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas dan diajak syukuran pesta-pesta makan itu, beliau nggak mau. Ketika ditanya kenapa engkau nggak mau, alasannya itu langsung beliau baca Quran. Jadi saya punya sekian contoh. Saya ulang lagi, saya punya sekian contoh. Orang-orang dulu dengan Quran itu menyatu, bukan sekedar dihafal tapi menyatu. Sehingga bawaannya itu sudah Qurani, sudah Qurani. Saya beri contoh pertama Rasulullah SAW, nanti Umar kedua. Rasulullah itu pernah nggak makan sampai 3 hari. Terus ditanya oleh sahabat, lalu kekuatan engkau bisa hidup apa? Menunjukkan al-aswadani, maksudnya itu tamar dan air, hanya makan kurma dan air. Tapi beliau tidak ketemu roti atau nggak ketemu nasi lah kalau orang Indonesia. 3 hari ketiga dikasih makan oleh sahabat, dipotongkan kambing, kemudian baru makan 3 lukmah, kira-kira ya 3 asupan nasi, berhenti. Padahal sahabat yang lapar sama dengan Rasulullah itu membayangkan Nabi itu sampai kenyang, sampai apa. Tapi ketika ditanya, seperti ini pun nanti ada hisabnya. 200 alunna yauma idzin anin naim. Jadi acara makan-makan gini itu nanti ada hisabnya. Nabi nangis. Hanya sahabat nggak jadi nerusin makan. Jadi ketakutan orang dulu sama ketika Sayyidina Umar dijak pesta ketika memenangkan Baitul Maqdis itu. Inna wa ta'ala ayyara qauman. Allah itu mengeritik sebuah komunitas kaum karena apa? Adhabtum thayyibatikum fi hayatikum dunya wastamta'tum biha. Kamu adalah orang-orang yang jatah nikmat kamu sudah kamu habiskan di dunia. Adhabtum itu kalian habiskan jatah kenikmatan kamu di dunia. Wastamta'tum biha, kamu di dunia sudah berpuas-puas. Maka jatah Anda sekarang di akhirat habis. Sehingga Sayyidina Umar enggak mau pesta-pesta karena takut jatah nikmatnya habis. Kata beliau terus, astabqi thayyibati, akan saya sisakan sisi-sisi kebaikan saya supaya tidak habis. Orang Jawa itu jadi entek-entekno biar jatahnya masih. Sehingga di dunia kiai itu ya meskipun saya akrab bupati, akrab mungkin wakil gubernur, saya itu ya jarang ketemu. Karena kalau orang Jawa bawaannya ketemu ya makan-makan, guyon-guyon. Pun nak keterusan ras kemudian swarga. Makanya saya pastikan Pak Yusuf Mansur kesini tidak akan saya jamin, biar aja, biar jatahnya masih. Jadi ini bukan karena saya batil, biar jatahnya masih. Nah, jadi itu ilmunya kiai. Nah, efek dari ilmu ini dasar. Kalau Anda berpikir tentang nasib Anda di akhirat, nanti bawaannya juga tidak akan mudah menyalahkan orang lain, tidak akan menghakimi orang lain karena sibuk dengan dirinya sendiri, tapi tidak dengan makna egois, tapi makna orang baik itu siapa? Orang yang sibuk dengan aib pada dirinya, dengan kekurangan pada dirinya, saking sibuknya mikir aibnya sendiri, tidak sempat mengoreksi aibnya orang lain. Itu awal ilmu. Ilmu itu tidak dimulai dari larangan. Kalau larangan karuan, tidak termasuk ahli surga, orang yang suka mengadu domba, tidak termasuk orang baik yang cari kesalahan orang lain. Itu namanya pelarangan. Tapi ilmu itu di atas nahi, di atas pelarangan itu. Kamu punya kesadaran bahwa kamu itu yang penting selamat dulu, jangan memikirkan orang lain. Dengan makna bukan egois, tapi dengan makna supaya tidak menyalahkan orang lain. Nah, saya termasuk ya boleh dikatakan kiai lah, yang paling fanatik bahwa semuanya itu harus dimulai dari ilmu. Ya saya ulang lagi, dimulai dari ilmu. Nah, dari sini kemudian saya berharap Indonesia menjadi damai, menjadi baik. Itu bukan karena kita baik-baik banget, ya tidak mungkin kita ada nabi, tapi karena sudah sibuk dengan memikirkan kesalahan diri sendiri. Sehingga misalnya kita baca Quran, Rabbana zalamna anfusana, lalu kita langsung ingat betapa hubungan kita dengan Allah itu harus ikrar dulu, merasa zalim dulu, merasa salah dulu. Nah, kalau semua orang merasa salah di depan Allah itu mesti bawaannya nggak mudah menyalahkan orang lain, karena kita bilang Rabbana zalamna anfusana. Nah, itulah ilmu-ilmu yang mungkin banyak pembaca Quran tapi hanya baca, atau kalau baca ini tok disebut al-haqi, ahli cerita. Yang dibutuhkan tuh al-qari, pembaca kemudian mu'tabir, kemudian mau berikhtibar. Seperti yang dilakukan tadi Harun Ar-Rasyid tadi. Inna wa ta'ala arsalaman huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Wa ma'adzalika yaqulu wa ta'ala faqula lahu qaulal tayyib.
Ya, kamu tidak usah memaksakan musyaddid keras sama saya, karena Allah Ta'ala telah mengutus orang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Nabi Musa, ke orang yang lebih jelek ketimbang saya, yaitu Fir'aun. Itu saja harus beretika. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru. Dan alhamdulillah bawaan kita sebagai orang timur atau orang Jawa itu kalau mau ngandani orang itu halus sekali. Di antara bentuk kehalusan kata-kata diceritakan di ayat lain ketika Nabi Musa ketemu Fir'aun. Dawuhnya begini, fakul apa itu yang di juz 30 yang juz 30 ini yang bagian dari, kan tadi hanya fakul lahu qawlan layyinan. Lahu qawlan layyinan itu bentuknya apa? Ya, bentuknya apa? Itu Nabi Musa disuruh ngendikan sama Fir'aun. Apakah kamu mau saya nasihati? Misalnya seneng satu perempuan, ketemu rivalnya langsung perang kan gak mikir. Tapi kalau kau bermikir, jangan-jangan cawe itu rasa seneng aku. Untungnya apa untuk wong ayu rasa seneng, malah mau loro hati. Terus sudahlah, buruan dialihkan kemana kan gitu. Itu nak mau amen WA nan tukaran lewat SMS atau tarung langsung ora kau bermikir. Tapi kalau kau bermikir, akhirnya berpikir nih. Perempuan tadi sebenarnya yang disenangi siapa? Oke, ternyata senang Pak Erick. Sudah kita ngalah. Karena tidak ada nikmatnya kan menikahi perempuan yang sama sekali tidak mencintai kita. Tapi kalau nak kau berpikir pokoknya diprovokasi, wah kue kalah mbak A, kue kalah mbak B. Pikirannya kan, ojo sampai kalah. Bareng wis menang ternyata ada mas lah. Di Quran itu sampai lihat di tafsir Tobari itu ada ayat bal nadhifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghuhu fa idza huwa zahid. Qadzafa itu kalau di kamus tak lihat itu takallama bila dalilin. Qadzafa itu yes, pokoknya sekenanya. Artinya gini, kebenaran Islam atau kebenaran hak itu kamu taruh sekenanya saja itu tetap menang. Apalagi kamu taruh secara teratur, kamu taruh sekenanya saja itu tetap menang. Sehingga di sini banyak sahabat yang hidup di Cina. Sekarang juga banyak orang alim yang milih hidup di Amerika, banyak orang alim yang milih hidup di Inggris. Dan mereka pede, percaya diri, karena kebenaran itu kamu letakkan di mana saja, itu tetap akan menang, akan menemukan momentum kemenangannya. Misalnya gini, contoh paling gampang. Dulu para peneliti, seorang lebih dulu para peneliti itu ya datang kemana-mana, termasuk Ibnu Battuta, termasuk Ibnu Khaldun. Ya semua peneliti itu suka neliti. Setelah diteliti, Quran itu satu-satunya kitab suci yang membicarakan sains, misalnya tentang falak, tentang astronomi, tentang asal-usul kejadian manusia, kejadian makhluk. Juga bicara tentang geografi, geologis, semuanya. Sementara kitab lain hanya cerita tentang mawaid wal hikam wal ibar. Jadi diteliti kayak apa, pada akhirnya hak ini yang menang. Bal nadhifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghu fa idza huwa zahid. Saya berkali-kali cerita, ada ulama yang ahli matematika. Ketika ditanya kenapa kamu suka ngajar matematika, sampai muridnya itu ragu, ini guruku mlebu swarga ta ora, penggaweane mulang matematika. Jadi para muridnya bermimpi bahwa Imam Amudi itu disuruh ngajar para malaikat. Dan itu pede betul ya. Kata Allah, ini ulama saya yang iman kepada saya setingkat iman kamu. Jadi malaikat itu tidak mungkin Gusti, kita menyaksikan langsung engkau sementara ini di bumi, nggak nyaksikan jenengan. Kenapa bisa sepede dan seyakin itu? Akhirnya Imam Amudi disuruh ngajarin matematika. Jadi Anda kalau profesor itu nanti harus sempat ngajari malaikat, itu baru benar-benar profesor. Jadi nanti di akhirat ngajari siapa? Malaikat. Jadi ada seminar yang melibatkan banyak malaikat, narasumbernya itu seorang profesor. Itu ketika kenapa engkau begitu yakin kalau Allah itu Tuhan dan Allah itu Al-Wahidus Shomad. Terus Imam Amudi mulai nulis angka gak beraturan. Jadi di antara syafaatnya Quran itu orang gak jadi masuk neraka. Jadi syafaat itu ada dua, dari neraka diangkat ke surga, dan itu bisa lama itu. Tapi kalau syafaatnya Quran itu yang belum masuk neraka supaya gak jadi masuk, karena neraka juga punya aturan, dia juga kena aturan fikih. Jadi
Loh betul, saya ada guyon. Jadi kena konstitusi apa? Oke. Sama tak ceritani syafaatnya Quran. Ada orang tuh beling tuh fase. Itu dia hafal surat Tabarok. Hafal betul. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayat. Pertanyaannya gini, boleh enggak orang menginjek surat Baqarah? Boleh enggak? Padahal orang hafal Quran itu artinya ayat itu ada di hatinya. Fa inna wa ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an. Allah tidak akan menyiksa hati yang menyimpan Quran, yang jadi flash disknya Quran, yang jadi rekaman Quran. Nah, kita orang ini hafal. Pas ketemu Mungkar Nakir prosedur kan, ini orang fasik mau diantemi sama Mungkar Nakir. Prosedur ya, dia kan prosedur standar. Di surat Tabarok akhirnya menjelma, jadi seseorang yang gagah berani. Kamu nggak boleh nyiksa orang ini. Saya ini kalamu. Kalau kamu nyiksa dia, berarti nyiksa saya. Kamu berani sama kalamu. Wah ya tidak berani dari Mungkar Nakir. Tapi orang itu nakal, harus saya gebukin. Tapi kata Quran tadi, tapi saya di situ pasti kena saya. Oh debat, nggak ada lajnahnya ini nggak ikut. Kalau kegerjaan ikut jadi lajnah. Kalau jadi lajnah pasti kronina. Kalau santrinya dimenangkan sendiri. Akhirnya debat. Ya sudah kita ketemu Allah. Akhirnya Mungkar Nakir sama Quran tadi surat Tabarok datang. Sowan sama Allah. Terus kata Allah, memangnya kenapa Mungkar Nakir? Harus nyiksa dia karena dia fasik ya Allah. Memangnya kenapa surat Tabarok? Saya ada di situ. Menurut aturan, orang itu nggak boleh injak Quran. Kalau dia nutuk saya, nutuk Quran, itu harus dikasih tahu fikihnya Mungkar Nakir. Akhirnya Allah ngendikan gini ke surat Tabarok, ya sudah terserah kamu. Kalau terserah pulau Gusti, Mungkar Nakir nggak boleh nyentuh orang ini. Ya sudah selamat. Hingga terus itu sama baca di termasuk mukjizatnya surat Tabarok di tafsir Ibnu Katsir banyak. Karena tadi logikanya malaikat itu juga kena aturan fikih. Jika banyak ulama termasuk Said Muhammad menjadikan pertanyaan Mungkar Nakir itu tidak semua orang kena. Kalau semua orang kena, nanti kalau tanya Nabi Muhammad, waman nabiyuka? Kacau kan jawabnya. Nabi kamu siapa? Saya ini Nabi. Ya kan? Nah nanti kalau pas ketemu Nabi Ibrahim, waman abuka? Jadi repot kan? Makanya ada dia yang guyon kalau ditanya, marok bukan? Saya ini guru tauhid sembrono. Saya ini ngajar Ummul Barohin, kamu tanya marok bukan? Masyhur itu keramatnya Imam Malik. Ada Ashabu Malik, Rajulun Ashabi Malik. Beliau ditanya Mungkar Nakir marok buka menabi. Imam Malik datang. Ini seumur-umurnya itu ngajar tauhid. Kamu berdiri nggak sopan. Ya, kita berharap barokah sampean ngaji nanti itu. Malaikat itu anak sungkane gitu. Jadi itu ada itu. Dan saya meskipun guyon itu serius. Bedanya orang alim sama ada itu di situ. Kalau orang alim itu guyon itu masih benar, masih serius. Coba saya bacakan ayatnya. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Artinya kalau Mungkar Nakir dengan penampilan garang gitu, berarti ada ketakutan apa enggak? Ada, padahal ciri utama walinya Allah tidak ada ketakutan. Makanya itu termasuk dalilnya Sayyid Muhammad, tidak semua orang alami seperti itu, karena wali-wali itu la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Wa ana istiyahi Mungkar Nakir buat tidur bedek. Iku dredege ora kok pertanyaan kok konan santri piye. Lho isen wis kiai dihanjuti Mungkar Nakir. Malu enggak kira-kira? Mesti pelengahan konan santri piye. Nah jawabannya gampang karena pernah ngajar tauhid. Makanya Sayyidina Ali ini ceritanya ada di kitab Nuridul. Sama lihat di kitab Nuridul karangannya Syekh Al-Albani. Sayyidina Ali itu ya, andikan orang biasa mungkin ya agak hasut, tapi ini wali tidak boleh kamu katakan. Dia itu mangkal sama Umar. Orang kok setiap orang pernah dibentak. Apa dia berani bentakmu karena penasaran? Bagaimana perangnya Umar itu berlanjut enggak gitu kira-kira. Yang minta ya Allah saya minta kasok ya karena yang minta Sayyidina Ali karena mau aja dituruti sama kasok. Dilihat Sayyidina Umar pas meninggal itu di hasut itu ya kadang penting asal baik. Loh betul bahasa hadis Nabi kadang la hasada illa bisnaten itu Nabi bahasakan ya hasad. Gus Person aja yang nafsirkan ghobtoh itu kan gaya-gayaan sebagai ulama. Aslinya Nabi ngendikannya itu la hasada illa bisnaten.
ulama yang ganti itu namanya loptok. Wong Nabi sendiri nyebut hasad, loh kamu tafsiri loptok. Ya hasad ya hasad. Udah ada usah ditakwil pokoknya gitu. Kalau sama nggak percaya nggak apa-apa. Itu aja kok repot. Karena sama nggak percaya kemungkinannya dua. Satu nggak ngerti. Dua sama-sama alim. Kan dari awal kalau sama-sama alim kan laisali alimin ayuqallida aliman akhor. Kita nggak perlu saling mengikuti. Ngapain hasud? Biasa aja. Akhirnya Sidina Ali kasih. Pas Umar bangun, setelah mati kan bangun, setelah meninggal bangun. Mungkin Nabi datang dengan perang yang sangat darah. Itu digambarkan Sidina Ali, matanya itu kalkitriul, kayak apa, pendil yang menganga. Wah seru. Sidina Ali senang, paling takut ini Umar. Senangnya bukan main, wah ini mesti takut Umar. Biasa. Ternyata enggak, Umar malah bangga. Woi, Mungkar Nakir, kamu tahu menghadapi siapa? Kamu itu menghadapi temannya Ahabbal Khalqi ilallah. Yang diandalkan temannya bukan dia. Kamu tahu yang kamu hadapi, saya ini teman kekasihnya Allah. Jadi boleh kamu mengandalkan Babir John. Tapi nanti resikonya Mungkar Nakir ditanya, itu Virgon siapa? Wah itu masalah kan. Makanya syaratnya wali itu harus ma'rufun bisama. Di langit sudah populer. Makanya dulu ada orang yang saking seninya Abdul Qadir ditanya apa saja namanya Abdul Qadir Al-Jilani. Itu aman karena beliau populer. Makanya program kita harus populer dulu di langit. Nah, itu nanti kalau dicatat oleh santri-santri nggak apa-apa. Kalau nggak populer nanti jangan. Itu siapa? Masalah ya. Umar itu yang dibanggakan itu. Kamu tahu saya siapa? Ya tidak tahu. Saya ini temannya kekasih Allah. Temannya Muhammad. Iya, Muhammad Rasul. Wah mikir wah. Repot. Loh, di dunia aja gitu kan, temannya presiden, temannya panglima. Apalagi ini temannya Sayyidul Awalin wal Akhirin. Di dunia aja bilang temannya presiden, menteri, orang sudah takut. Apalagi ini temannya Sayyidul Awalin. Yang kan akhir konfirmasi sama Allah. Gimana ya Allah menghadapi. Sebetulnya diandalkan itu temannya, bukan dia. Wah, akhirnya sama Allah dibilang, ya bu, ya sama seorang seperti itu bu yang sopan. Terus semenjak itu Mungkar Nakir itu nggak selalu berpenampilan seperti itu sama. Semoga itu konsisten sampai nanti. Jadi kamu kalau ingin nggak takut Mungkar Nakir jadi wali. Karena syaratnya tadi hanya wali sing la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Jadi orang itu kalau ngaji itu harus khatam. Jangan semuanya kena pertanyaan. Dan kalau semuanya kena pertanyaan nanti repot. Kalau Nabi Muhammad ditanya waman Nabi Huga. Nabimu siapa? Lu kan terus jadi aneh. Jadi makanya ngajikan Sayyid Muhammad semua ulama enggak ada am kecuali kita. Kecuali sifatnya Allah. Misalnya bikul disya'in alim ya benar-benar bikul disya'in. Tapi kalau am semuanya pasti ada tafsir. Meskipun dalam muhawarah muhadatsah. Misalnya contoh gampang istri kamu baru seneng kamu, Mas nak pengen popo itu lapor aku gak popo Mas, mesti aku seneng sama lapor. Iku dia aku pengen wayo. Wah langsung dari opo wae. Mesti opo wae maksudnya kecuali itu. Padahal kalau ngomong Mas sampean ingin apa saja tak dukung. Sampean bilang pengen ibu wayo. Kira-kira disetujui apa enggak? Sama seperti kita kalau punya teman akrab, wes nang omahku gak apa-apa, anggap ya omahmu dewi. Terus mlebu kamar. Jadi tidak ada am kecuali di. Artinya kalau ada cerita bahwa orang mati pasti ngalami ditanya Mungkar Nakir itu pasti ada am yang di. Itu pasti tidak dialami para anbiya, para auliya. Karena ciri utama wali itu la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kemudian saya yang mau cerita supaya sampai bisa menghadapi dunia global ini tak bawa tafsir mundur termasuk kenapa orang Islam Rasulullah SAW itu lebih senang kalau yang menang itu orang Nasrani Romawi ketimbang yang menang itu orang Faris dalam hal ini ateis.
Karena orang ateis itu lebih mudah. Sebetulnya beberapa penemuan sains pertama di ilmu medis itu orang Amerika, kayak cloning. Tapi orang Amerika itu masih dilarang oleh gereja untuk mengaplikasi. Karena nanti bayi cloning itu dipakai persekutuan. Di Amerika masih ditentang oleh fatwa-fatwa agama, baik Islam maupun Kristen. Tapi di Cina itu dipraktekkan. Karena nggak ada halangan agama. Di Cina itu biasa ada kondom diolah lagi jadi alat-alat aksesoris. Di Amerika tidak ada karena masih ada agama, masih ada larangan. Sehingga orang Islam itu lebih takut kalau yang menang itu Persia, karena secara berpikir ternyata Tuhan itu tidak ada, langit tidak ada perannya. Ketika yang menang Nasrani masih berpikir itu pertolongan Tuhan. Mungkin cara mengatakan Tuhan beda dengan itu. Tapi ada satu kesamaan bahwa kekuatan samawi itu ada. Itu boleh bagi rum fi adnal ardi wa hum min ba'di walabihim. Di sini diterangkan oleh Syekh Nawawi supaya kamu tidak salah paham. Sebetulnya kamu katakan wah itu paham liberal, sebenarnya saya tidak tersiksa. Cuma takut yang mengatakan seperti itu cek goblokir atau ngaji gitu. Itu aja masalah. Ini saya baca ini karangannya Syekh Nawawi karena tadi kata Mbak John ngaji itu harus sama orang yang bersana. Saya ini kalah sama beliau itu berkali-kali. Secara nasab saya harus manggil Mbak. Secara silsilah ilmu saya juga kalah lagi. Saya sering disewani sama cucu-cucu Syekh Nafal. Di Sidik itu termasuk murid dekat beliau Syekh Nafal. Kalau itu berarti kan Gus Wirjon, Ahmad, Mbah Sidik. Mbah Sidik ngaji Syekh Nafal. Syekh Nafal itu pernah ngaji langsung sama Sayyid Zaini Tahlan. Berarti beliau dari Sayyid Zaini Tahlan itu baru generasi kelima. Sementara saya itu sudah ketujuh atau keenam. Saya, Mbah Mun, Mbah Karim, misalnya Mbah Hashim, Mbah Mahfud Termas, Sayyid Abi Bakar Sato, yang arahnya Anatul Talibin, baru Sayyid Zaini Tahlan. Berarti saya ketujuh, kalah lagi. Tapi untuk jadi wali biasanya cepat saya. Karena syaratnya jadi mbah itu ngalah demi butuh. Jadi kalau beliau ngotot, saya dulu Gusti saya mbahnya. Wah itu mbah yang nggak baik. Pasti jatahnya dikasihkan apa? Cucunya dulu. Makanya Abdul Muthalib itu orang yang dapat wangsit, tapi yang jadi nabi itu cucunya. Jadi dalil saya banyak. Sebenarnya Abdul Muthalib itu sudah sering dapat wangsit. Karena saya bacakan wahyu Nabi yang protes, enggak Nabi kok dapat. Wah, tapi sebetulnya Abdul Muthalib itu masyhur. Kalimat-kalimatnya menunjukkan bahwa beliau itu sudah dapat wahyu kalau nanti cucunya itu jadi Nabi. Makanya senangnya bukan main Abdul Muthalib sama Rasulullah. Putu seneng, mbah seneng putu. Jadi mungkin, jadi sampean enggak usah protes loh. Yang jadi wali kok cucunya. Dulu betul. Dulu Mbah Hamid Pasuruan itu kalau Mbah Ahmad Siddiq ke sana, Mbah Hamid Pasuruan kalau manggil Mbah Ahmad Siddiq itu paman. Tapi pamannya minta ijazah ke ponakan. Apa ya gara-gara itu memang. Kalau itu masih berlaku, apa? Ngalah tadi. Kayaknya masih, apa? Hawane masih. Karena melihat tren-tren langit masih gitu kayaknya. Masih. Ya, tapi mbahnya tetap dapat jatah, tenang saja nanti. Tapi memang sebaiknya mbah itu lego. Rasulullah Muhammad SAW itu terkenal min dzurriyyati Ibrahim. Tapi kata Rasulullah, ana dakwatu Ibrahim wa bisyaratul. Aku nganti ngene iki baru kae dongane Nabi Ibrahim. Jadi dongane Nabi Ibrahim ya tiba teng putu. Jadi banyak bukti bahwa jatuhnya aku putu. Jadi saya di kamar sama beliau berduaan. Ini Mbah jadi wali di sini. Aku webah. Cocokan kan? Nah kenapa saya akhir-akhir ini gulirkan daftar wali? Kenapa? Saya ini resah. Orang sudah ingin dicintai pejabat, dicintai tetangga, dicintai teman. Tapi kadang-kadang orang lupa lagi dicintai apa? Makanya saya meskipun guyon, tapi ini amdan, bukan syahwat. Supaya orang punya cita-cita lagi jadi wali, ingin dicintai. Kita ini terlalu lama ingin dicintai makhluk, dicintai makhluk. Beliau naik kelas sedikit. Ingin dicintai Allah Subhanahu. Meskipun saya guyon, tapi tadi guyon saya tuh lebih serius ketimbang serius Anda. Karena tak pikir. Saya tuh kalau pergi itu seneng ngebis, bukan karena saya tidak punya mobil, tapi saya seneng. Mau butuh itu supaya agak diganggu. Karena saya tuh harus punya waktu sendiri.
Kalau masjid kan ketemu orang nggak kenal. Tapi sekarang ya agak susah, banyak yang kenal. Dan susahnya lagi gak minta ijazah, minta foto. Repot. Mau dibenci itu umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau disetujui itu sanatnya mana? Kalau ketemu orang alim minta apa? Foto. Itu nggak ada sanatnya. Nggak tahu sih itu madhab dari mana itu. Ya madhab milenial yang jelas itu. Ini tak baca ya biar dapat. Karena ini kenangan saya sama Mbak Ahmad. Saya masih ingat betul beliau ngisi hallnya Mbak Abdullah bin Umar, berarti abahnya Pak Hamid. Karena saya masih ingat betul ibu ketika Indonesia berbagai Jepang itu para kiai memang berdasarkan ayat dari Bagiun di terus satu dia yang tanya akhirnya gimana jadi Jepang pulang bukan karena mereka mengalahkan tapi Jepang akan mengalahkan di situ nggak bisa ya jadi harus tidak dikalahkan karena dikalahkan Romawi tapi yang itu yang emas lalu kejadian di Indonesia kita ada mengalahkan Jepang itu Jepang pulang sendiri karena dikalahkan ya ini sahabat ini nggak usah dicek bacanya bener apa enggak sudah aman apa aman karena kalau saya salah itu ya sengaja artinya ya sengaja ya biasa Pak. Saya kemarin misi di Pondok Pelosok di Pondok Al-Munawwar salah itu ada salah memang benar-benar salah itu nggak apa-apa jadi karena mesti sangka wong goblok salah ada salah bawaan ilmu itu repot udah dan ini karena misalnya kita yang biasa belajar qiraat asabah wayah sibu mesti diulang lagi wayah sabu karena qiraatnya Imam Asim itu hasibah ya sabu difaksir sementara kita kalau ngaji kitab Mulino ya jika kita yang biasa belajar sabah itu kalau baca kitab itu kayak orang bingung kadang-kadang yang ngaji juga bingung Gus mau bulan ini ya tepat-tepatan ada yang mengatakan Gus Bak bingung ada yang mengatakan Gus Bak alim alama ya tepat-tepatan nasib karena memang ya sabah memang seperti itu misalnya kufuan itu Imam Asim baca kufuan tapi beliau punya murid namanya Syu'bah itu kalau baca kufan makanya kita itu ini kan khataman Quran ya jadi saya menyinggung sedikit tentang qiraat sabah jadi beliau juga sudah tak kasih kitab saya Bina Liya dan Musab sama tak ajari lagi yang sabah memang angel makanya yang nggak bisa itu wong pintar sudah tahu angel ya nggak usah diteruskan orang menghindari barang angel itu pintar apa goblok pintar berarti wong goblok pintar saya tuh makanya sama orang goblok tuh respect jadi orang alim tuh angel apa gampang angel menghindari barang angel pintar apa goblok loh orang menghindari barang angel pintar apa goblok pintar berarti wong goblok pintar jadi saya sama orang-orang goblok itu respect sudah tahu jadi orang alim angel ya barang angel ya harus dihindari makanya saya ini insya Allah umatnya Nabi yang termasuk yang terbaik karena mencintai umatnya Nabi termasuk yang goblok itu tidak gampang ya karena tadi sudah tahu ya seperti itu loh orang naik Panjat Pinang itu yang naik karena ingin hadiah yang nonton sudah tahu wah licin kok dinaikin mau keplodok tapi orang sepakat yang nonton juga pinter karena sudah tahu ribet kok tuku yang pasar akan naik lauk mainnya sama juga gitu alim tafsir alim fikih ada karek ngaji merekam kan gampang itu pinter apa goblok pinter iya makanya kalau ini mau buruh ngono tok tadi dinasihati Pak Firdaus membuka hati saya selamat saya itu meskipun kata orang banyak mungkin saya banyak tapi saya insya Allah tidak riya saya itu pakai kitab namanya Tasbihul Fuad itu karangannya Sayyid Abdul Haddad ketika beliau punya mukhibin banyak ditanya bagaimana ya Habib anda menjaga hati anda jamnya Sayyid Abdul Haddad itu innama alzomu Allah mereka itu sebenarnya menghormati Allah cuma butuh saran dan itu saya jadi saya tahu sama semua itu mencintai Quran mencintai sunnah Rasul mencintai hadis-hadis Rasul
Cuma sampean kan karena nggak paham. Terus manfaatkan saya. Jadi sebenarnya saya ini korban. Korban. Jadi saya mau riak gimana? Korban kok mau. Bangganya di mana? Coba sampean misalnya ngaji tafsir, belajar sendiri kan susah. Tafsirnya susah, maknanya susah. Bahkan beli kitabnya kadang nggak kuat. Untuk jadi alim tafsir itu kan harus beli kitab. Saya sering belajar kitab itu juga. Tafsir Tobaru, saya pernah beli kitab Fakhrul Razi itu berapa? 27 jilid. Karangannya Fakhrul Razi. Belum karangannya ulama modern, Imam Sya'rawi. Itu berapa sih? Itu juga. Saya kemarin juga diajari kitab Fakhrul Razi namanya saya juga kitab bisa filsafat. Terus orang itu oh itu harganya lah. Gak ada kok tapi di sini teman orang itu. Kalau silakan ikut, juga ngaji ikut, kalau paham, pernah sama ini. Pinter mas sama saya. Pinter sampean kan? Bikin sosis susah, beli aja kok repot kan. Makanya nggak boleh orang bilang, wah itu goblok reso tafsir itu wong pinter. Makanya nanti kalau saya ketemu Nabi tidak termasuk orang yang mentahkir orang. Kafabil mari isman ayah kira akal muslim. Cukup orang itu dosa kalau menyepelekan orang Islam. Termasuk darani zaman goblok itu dosa. Caranya nggak darani goblok ya tadi di logika tadi. Alim itu angel. Dari angel itu pintar. Berarti wong bodoh. Pintar. Tapi tetap bodoh. Tapi ini satu cara untuk saya respect. Coba orang yang ngaji tafsir saya banyak, mungkin dijual. Itu sebetulnya mencintai Quran. Karena Quran adalah kitab suci yang panduannya mati. Sangat mencintai. Terus kemudian mereka nggak paham. Terus mencari orang yang memahamkan. Burohno lah kalau Jawa ini. Terus keren saya itu di mana coba? Nah, terus mereka kurang ajarnya gini, kalau paham itu alhamdulillah paham. Gue nak ngaji ikut gue ngono tok. Tapi nek orang paham, orang jalan akal. Mari depan orang utek mana gak paham. Orang kok nyalano utek sing lelet tuh. Oh itu kan Masya Allah, nak bilang sebetulnya tingkat kurang ajarnya tinggi tuh. Jadi kalau nggak paham itu kadang nggak nyalahno utek kayak mau kan. Mau mari mikir lagi. Padahal misalnya jelas orang mesti paham bodoh. Paham? Jadi kata Syekh Abdul Haddad, nama azzamu Allah. Ini mereka sangat berhormat. Makanya kita nggak perlu mengatakan wasilah itu kafir. Nggak akan. Karena orang tawasul sama Rasulullah itu ingin dapat ridhonya Allah lewat orang yang dicintai. Kita mencintai wali, wah itu kekasih Allah. Kita mencintai itu karena mencintai Allah. Sama seperti ini. Kamu mencintai kangkung apa enggak? Sebenarnya sama sekali enggak. Tapi kamu ingin sehat, ada asupan gizi. Kamu ingin tubuh kamu sehat, butuh asupan gizi. Kemudian kamu makan kangkung. Apa terus kamu cinta kangkung kan enggak? Cinta kesehatan kamu sendiri. Sama. Orang yang mencintai saya ingin kepuasan rohani. Saya kan termasuk kiai yang torekonya gampang. Ini swargo kan akhirnya penggemarnya banyak. Coba kalau kamu neraka. Jadi sebetulnya Anda mencintai kepuasan Anda sendiri. Nah, saya ini korban. Makanya untuk masuk surga cepat saya, korban itu cepat. Da'watul mazlum la turaddu. Laisa bainahu wa bainallah hijab. Jadi saya kalau dongo langsung seret banget. Karena mazlum. Saya sinau tafsir itu Pak, sampean bayangkan ada tafsir itu sudah 27. Sing ngarang Fakhrul Razi itu bulatnya bukan main. Karena dia ahli filsafat. Bulatnya Mas. Terus itu sinau Jalalain kadang dikomen oleh Sawi. Kita percaya Jalalain dibeli Sawi. Percaya Sawi dikandani itu Maliki rasa ribet. Terus itu sinau Qurtubi, sinau tafsir Tabari itu susah. Belinya susah, belajarnya susah. Padahal saya punya keluarga, punya istri, punya anak. Bayangkan kalau istri saya rewel kayak istri sampai. Wah itu, sampai alhamdulillah enggak. Sama sekali. Allah sudah milihkan, wah ini bahaya kalau punya istri rewel. Imam Sibawai itu kitabnya banyak, tapi yang terbukukan hanya kitab Sibawai. Karena beliau kalau sudah belajar lupa istri. Ternyata beliau di pasar, kitabnya dibakar semua sama istrinya. Karena dianggap saingannya. Ternyata yang dicerai tidak kitabnya, malah istrinya. Itu Imam siapa?
Tapi alhamdulillah kita bisa nggak terbakar aman. Kita teruskan. Jadi untuk menjaga ria dilatih innama azzamu Allah. Sebenarnya mereka itu menghormati sehingga wasail-wasail itu sebenarnya nggak pernah jadi subjek pelaku utamanya. Tetap Allah. Sebab itu kata Sayyid Muhammad, kamu kok mengatakan wasilah itu kafir itu gimana? Ketika innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika. Talut itu yang manusia. PD-nya itu apa? Inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabut fihi sakinatum min rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malak. Jadi beliau PD itu kalau bawa sunduk semacam peti sakti, sing di situ ada baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malak. Ya kayak semacam jimat, tapi saya bukan mensyariatkan jimat enggak, karena nanti banyak penjual yang pembohong juga gitu. Cuma cerita, kamu tidak usah mengatakan kafir dulu tolong videonya kalau bawa sunduk semacam peti kesaktian yang di situ ada baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malak. Sehingga Khalid bin Walid meskipun beliau sahabat dan menyaksikan wajah Rasulullah SAW itu bawa sya'aratun min sya'aratihi Rasulullah SAW, bawa rambutnya perang kemana-mana itu diletakkan di peci. Nanti sama tanya lagi, masa pakai peci Khalid bin Walid itu? Wah panjang itu sampai itu repot. Sampai tak warai ngaji usul fikih itu kalau ngaji itu ada istilah tanqitul mana. Ini mesti wilayah yang kita bisa berdebat sama Allah. Dulu itu musuh saya karena saya makili Anwar, beliau makili pelosok. Tapi tahu-tahu kalah tua terus saya mengundurkan diri. Di fikih itu ada istilah, ada tanqitul mana, ada taktikul manat, ada tanqitul. Tangkih itu kira-kira gini, lafaz hadis itu dibuang sekian untuk tahu bahwa itu madarul hukum. Misalnya gini, tak beri contoh. Taman harus paham, kalau nggak paham nggak pinter-pinter. Ja'a a'rabiyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena ingin menghormati itu orang alim. Ngaji ini tetap ada suasana alim. Ya harus ada suasana alim. Nggak perlu jadi orang alim, kan susah. Sudah ngindari susah itu pintar. Sudah itu. Jadi orang alim susah. Ngindari barang susah pintar. Berarti orang tidak alim pintar. Nah, meskipun tetap itu pegangi sampai mati. Jadi orang alim itu